Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan surat Hud ya. Kita masuk pada pertemuan terakhir ya. Pertemuan 15 sebelumnya lihat di YouTube ya. Kita masuk pada ayat 16 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin." Artinya, mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kalian orang-orang yang memiliki keutamaan yang melarang dari perbuatan mengerjakan kerusakan di atas muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Tapi ayat ini Allah menceritakan tentang bahwasanya generasi-generasi sebelumnya, kurun jamak dari qarn, yaitu umat-umat generasi sebelumnya, min qablikum, sebelum generasi kalian. Ya. Mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mereka lam yanhau anil fasadi fil ard. Mereka tidak bernahi mungkar sehingga mereka akhirnya diadab oleh Allah, adab al-istisal, sehingga mereka di bumi hanguskan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini umat-umat terdahulu. Makanya Allah memberi motivasi, kata Allah, "Falaula kana minal quruni min qablikum." Maka mengapa tidak ada dari umat-umat sebelum kalian ulu baqiyah. Ulu baqiyah itu pemilik fadl. Baqiyah artinya adalah kebaikan, khair, fadl. Sebenarnya baqiyah kalau bahasa Arab artinya adalah yang tersisa. Sebenarnya artinya yang tersisa. Tetapi kemudian maknanya diartikan dengan al-fadl wal khair, yaitu orang-orang pemilik kebaikan, keutamaan. Kenapa? Karena disebut baqiyah karena seorang dia selalu menyisakan kebaikannya ya. Dia selalu mempertahankan kebaikannya. Walam yufarrid fihi, dan dia tidak menyia-nyiakan kebaikannya. Sehingga dalam bahasa Arab dijadikan seperti perumpamaan, dikatakan inna li fulan baqiyah, yaitu si fulan masih memiliki kebaikan. Ya, jadi baqiyah di sini asal katanya artinya yang tersisa, tetapi dijadikan maknanya sebagai kebaikan karena seorang berusaha mempertahankan kebaikan yang dia anggap baik yang dia miliki, sehingga disebut dengan baqiyah. Yaitu Allah mengatakan harusnya ada orang-orang ulu baqiyah yang memiliki kebaikan, yanhauna 'anil fasadi fil ard, yang mereka mencegah atau melarang dari perbuatan kerusakan di atas muka bumi. Maksudnya melakukan maksiat di atas muka bumi. Harusnya ada yang bernahi mungkar. Illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit dari kurun-kurun sebelumnya yang melakukan demikian, mimman anjayna minhum, dari orang-orang yang kami selamatkan. Wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi, namun kebanyakan orang-orang zalim itu mengikuti kemewahan hidup mereka, wa kanu mujrimin, dan mereka melakukan ijram, yaitu mereka melakukan dosa-dosa. Maksud ayat ini yaitu Allah mengatakan kenapa umat-umat terdahulu tidak ada yang mencegah kemungkaran kecuali hanya sedikit yang kami selamatkan. Kebanyakan mereka tidak kami selamatkan karena tidak bernahi mungkar. Ya. Kenapa? Kecuali sedikit. Ada dari umat terdahulu yang bernahi mungkar, tapi cuma sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakannya tidak bernahi mungkar. Kenapa demikian? Karena kebanyakan orang-orang zalim mereka mendahulukan kehidupan dunia, kemewahan daripada akhirat, akhirnya mereka terjerumus dalam dosa-dosa. Ini makna sederhana dari ayat ini. Tapi kita akan bahas secara lebih detail. Di sini Allah mengatakan falaula, seandainya, kalau ada, kenapa tidak ada dahulu umat-umat sebelum kalian? Min qablikum, sebelum kalian, menunjukkan bahwasanya kalian tidak demikian. Umat Muhammad SAW spesial, mereka bernahi mungkar. Ya. Allah telah memuji mereka. Allah berfirman,
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia, umat terbaik secara mutlak, lebih baik daripada umat nabi-nabi terdahulu, lebih baik daripada umat Nabi Nuh, lebih baik daripada umat Nabi Hud, lebih baik daripada umat Nabi Saleh, lebih baik daripada umat Nabi Musa, lebih baik daripada umat Nabi Isa. Maka umat terbaik yang pernah Allah keluarkan di atas muka bumi adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Di antara sifat mereka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, melarang dari kemungkaran. Ini adalah simah atau sifat istimewa bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa ada di antara mereka yang bernahi mungkar. Berbeda dengan umat-umat terdahulu hanya sedikit yang bernahi mungkar. Kebanyakan mereka tidak bernahi mungkar, akhirnya Allah binasakan mereka. Yang orang-orang yang bernahi mungkar Allah sifati dengan ulu baqiyah, pemilik kebaikan, pemilik keutamaan. Ini sifat terpuji bagi orang yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Allah sifati mereka dengan ulu baqiyah, pemilik keutamaan. Karena tidak semua orang bisa bernahi mungkar, ya. Melarang kerusakan, melarang kemaksiatan, ya. Karena risikonya dia akan dimusuhi. Risikonya dia akan dimusuhi. Kalau menyuruh kebaikan masih banyak yang bisa. Ayo ini baik. Tapi kalau melarang, ini enggak boleh, ini syirik, ini haram, ini bid'ah, ini khurafat, ini bakalan dimusuhi oleh banyak orang. Sehingga orang yang bisa bernahi mungkar tentunya dengan ilmu, ya, maka adalah orang yang ulu baqiyah, pemilik kebaikan, pemilik keutamaan yang tinggi. Sifat mereka yanhauna 'anil fasad, mereka melarang dari kerusakan. Allah menyebut kemaksiatan dengan al-fasad. Al-fasad secara bahasa Arab artinya kerusakan. Kenapa maksiat disebut kerusakan? Disebutkan oleh para ulama seperti Al-Qaffal, ya. Dia menyebutkan, atau salah seorang ulama mengatakan maksiat disebut kerusakan karena orang bermaksiat dia keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan menciptakan alam semesta, yang mengetahui tabiat manusia, maka Allah turunkan aturan-aturan yang berlaku bagi manusia demi kemaslahatan mereka. Tidaklah seorang mengikuti aturan Allah kecuali maslahat baginya. Ya. Sehingga aturan berlaku, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh ini, tidak boleh anu, tidak boleh semua orang mengikuti hawa nafsunya. Ada aturan berlaku. Ketika maksiat berjalan, apa maksiat? Maksiat maksudnya melanggar perintah Allah, mengerjakan larangan Allah. Ketika maksiat dilakukan, larangan Allah diterjang, perintah Allah ditinggalkan, maka yang terjadi adalah kerusakan. Seorang mengikuti hawa nafsunya, ya, mungkin dia bunuh orang, mungkin dia mencuri harta orang, mungkin dia merusak dirinya dengan minum khamar misalnya, mungkin dia berzina sehingga terjadi kerusakan di masyarakat, mungkin terjadi penyakit sosial banyak. Kenapa? Aturan syariat dilanggar. Sehingga maksiat pasti menyebabkan apa? Kerusakan. Pasti menyebabkan kerusakan. Ya, bahkan kerusakan secara fisik selain kerusakan hati. Jelas kalau orang melakukan maksiat hatinya rusak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda idza adnaba 'abdan dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Sungguhnya seorang hamba jika melakukan maksiat maka akan dicoreng dalam hatinya corengan hitam, itu noda hitam. Semakin banyak maksiat semakin hitam hatinya, rusak hatinya, cenderung kepada maksiat, hobi bermaksiat, malas beribadah, itu rusak. Tapi ternyata maksiat juga bukan hanya menimbulkan kerusakan secara keyakinan, secara ibadah, bahkan menimbulkan kerusakan secara fisik. Secara fisik, buktinya terjadi pembunuhan, perampokan, kezaliman kepada yang lain, ini semua dampak dari maksiat. Ini satu sisi kenapa disebut dengan fasad. Yang kedua, kalau seorang melakukan maksiat, taruhlah dia tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu, dia maksiat untuk dirinya sendiri, minum khamar, dia berzina antara dengan pacarnya, dia merusak mereka, dia rusak tidak mengganggu orang lain, tapi atau dia melakukan kesyirikan, dia menyembah berhala, menyembah lain, maka perbuatan-perbuatan seperti ini ya menyebabkan Allah menurunkan azab. Menyebabkan Allah menurunkan apa? Azab, ya. Tidak ada bencana musibah yang menimpa satu kaum kecuali akibat perbuatan mereka sendiri, ya. Ya. Fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa
Kecuali fabima kasabat aydikum, kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak kesalahan kalian. Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tidak ada menimpa keburukan kepada dirimu kecuali akibat perbuatan dirimu sendiri. Oleh karenanya, meskipun secara zahirnya orang melakukan maksiat tidak mengganggu orang lain, tetapi bisa saja dengan sebab tersebut Allah turunkan apa? Azab, sehingga terjadi kerusakan. Cepat atau lambat. Oleh karenanya maksiat disebut dengan kerusakan. Ya. Makanya di antara keutamaan orang berilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal alim sayastaghfiru lahu man fil ardi wa man fis sama' wa fil ard. Sungguhnya orang alim sayastaghfiru lahu man fis sama'i wa man fil ard, hatta al-hitan fil bahr. Orang yang alim akan dimohonkan ampunan baginya, memohon ampun untuknya penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan ikan di lautan. Sebenarnya menjelaskan kenapa ikan di lautan mendoakan orang para ulama, karena ikan di lautan tahu bahwasanya para ulama mencegah terjadinya kerusakan dengan mencegah terjadinya maksiat. Kalau maksiat tidak terjadi, maka tidak terjadi kerusakan. Kalau terjadi kerusakan, maka ikan juga kena dampaknya. Oleh karenanya maksiat menimbulkan kerusakan. Kerusakan secara skala besar negara atau suatu skala negara atau skala misalnya suatu wilayah besar atau secara keluarga. Keluarga bisa rusak gara-gara apa? Maksiat. Entah yang dilakukan oleh suaminya, dilakukan oleh istrinya, dilakukan anak-anaknya. Kalau tidak ada nahi mungkar, ya bisa jadi menimpa skala kecil. Maka maksiat menimbulkan kerusakan. Makanya di sini Allah menamakan maksiat dengan kerusakan. Kata Allah, yanhauna 'anil fasadi fil ardi. Kenapa tidak ada ulul baqiyah, orang-orang yang saleh yang memiliki keutamaan yang mencegah dari perbuatan kerusakan itu maksiat di atas muka bumi. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali hanya segelintir kecil yang kami selamatkan mereka. Dahulu ada, tapi yang bernahi mungkar cuma sedikit. Ya, bernahi mungkar cuma sedikit. Beliau dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa para sahabat bernahi mungkar, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang orang-orang bernahi mungkar. Di antara faedah nahi mungkar mencegah adab turun kepada suatu kaum. Makanya Allah mengatakan illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali yang sedikit yang kami selamatkan dari mereka. Di sini illa qalilan, maka Tahir bin Asyur mengatakan illa qalil maksudnya adalah istisna munqati. Maksudnya beliau mengatakan kecuali hanya segelintir yang bukan dari kaum-kaum tersebut. Ada kaum yang lain di luar pembahasan yang mereka di kaum tersebut ada orang-orang bernahi mungkar sehingga Allah selamatkan mereka. Adapun kaum-kaum yang Allah sebutkan sebelumnya tidak bernahi mungkar sehingga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Tapi intinya Allah pernah mengkisahkan dari umat-umat terdahulu, di antaranya umat dari Bani Israel, bahwasanya ketika ada sebagian mereka berbuat kemaksiatan dalam surat Al-A'raf ya, tentang orang-orang yang melakukan penipuan, Allah melarang mereka untuk menjaring ikan atau mengambil ikan pada hari Sabtu, maka mereka pasang jaring hari Jumat, kemudian mereka baru ambil ikannya pada hari Ahad. Ini kemungkaran dengan cara menipu Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan trik seakan-akan tidak bermaksiat, ya. Akhirnya ada sebagian, jadi mereka ada 3 golongan. Golongan pertama melakukan kemungkaran tersebut. Golongan kedua menegur, golongan ketiga membiarkan. Akhirnya golongan kedua menegur mereka, ya. Dilarang jangan melakukan demikian, ini adalah kemungkaran, ya. Golongan ketiga yang tidak menegur bertanya kepada golongan kedua, lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibum adzaban syadida. Ngapain kau tegur golongan pertama? Golongan ketiga tanya kepada, karena golongan kedua bernahi mungkar. Ngapain kalian tegur mereka? Percuma, mereka tuh memang bejat, ditegur percuma. Lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibum adzaban syadida. Kenapa kalian menegur, mencegah orang-orang yang melakukan penipuan tadi, ya? Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih. Apa kata golongan kedua? Mereka, meskipun mereka tahu tidak bermanfaat, kata mereka, qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun atau yarji'un, ya. Ayatnya gimana?
hanya sekedar untuk memberi uzur kepada mereka dan semoga mereka bertakwa. Allahum yattaqun. Ya. Jadi tetap ditegur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun." Ketika mereka ditegur dan mereka tidak peduli dan mereka melupakan apa yang diingatkan kepada mereka, Allah katakan anjayna alladziina yanhauna 'anis su', kami selamatkan golongan kedua yang bernahi mungkar dan kami binasakan golongan pertama yang melakukan maksiat. Allah tidak menyebutkan nasib golongan ketiga. Allah tidak sebutkan nasib golongan yang ketiga. Bagaimana nasib mereka? Apakah diselamatkan atau ikut binasa? Wallahu alam ya. Tapi intinya bisa jadi ketika terjadi maksiat kita tegur aja, tegur. Insyaallah Allah menyelamatkan azab dari kita. Adapun yang tidak mau kembali bisa jadi Allah berikan hukuman kepada mereka. Ya. Tapi di antara sebab seorang bernahi mungkar tidak akan menimpa seluruhnya. Tidak akan menimpa seluruhnya. Bisa jadi Allah memberikan hukuman parsial kepada pelaku maksiat tersebut dengan cara Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena kita sering dengar kejadian di tanah air ada ketika terjadi bencana mengenai sebagian yang terkenal daerah situ melakukan maksiat, syirikan, judi kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain ada dampak tapi tidak separah yang ini. Tidak separah yang ini. Ya. Sebagaimana yang dialami oleh Bani Israel. Maka yang menipu tadi dirubah ya. Akhirnya falamma ataw amanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kami jadikan mereka monyet-monyet dan babi-babi. Ya, ini contoh Allah beri azab parsial kepada sebagian orang yang melakukan maksiat. Adapun yang menegur selamat. Yang menegur apa? Selamat. Jadi kalau ada orang bermaksiat tegur dengan cara yang baik. Tegur ya. Sehingga paling tidak ma'dziratan ila rabbikum. Paling tidak kita punya uzur di hadapan Allah kita sudah sampaikan. Ya, dan kemanfaat kedua mencegah terjadinya adab hukuman secara total. Bisa jadi mereka juga melakukan maksiat tidak diadab, bisa jadi. Kalaupun diadab mereka yang kena, tidak seluruhnya. Tapi kalau semuanya diam, maka Allah bisa menurunkan adab kepada seluruhnya. Kemudian Allah sebutkan sebabnya kenapa mereka tidak sadar, wattaba alladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Karena orang-orang zalim mereka mengikuti kemewahan hidup mereka dan mereka melakukan dosa-dosa. Jadi ini yang menyebabkan orang tidak mau berhenti dari maksiat. Kenapa? Karena kelezatan maksiat. Mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini tidak mau dikekang, dia ingin melakukan apa yang dia sukai. Sehingga daripada ini haram, itu haram, ini haram ya. Akhirnya mereka mendahulukan dunia daripada akhirat ya. Oleh saya tidak tahu kalau ada istilahnya sekelompok orang yang semangat untuk bernahi mungkar seperti teman-teman sunnah atau salafiyun ya. Yang menegur yang haram, apapun yang haram tegur ya. Musik haram mereka tegur, riba haram mereka tegur ya. Apalagi syirik haram mereka tegur, bid'ah haram mereka apa? Tegur, semua mereka tegur. Makanya jadi musuh bersama. Orang udah nyaman karena susah menegur orang tidak boleh. Kenapa? Mereka mengikuti kemewahan, kesenangan hawa nafsu. Situlah tempat dia mencari nafkah kemudian untuk bilang haram, susah. Haram susah. Makanya akhirnya selama ada ustadz alternatif ya yang membolehkan fleksibel, itu lebih disukai oleh masyarakat. Ini terlalu kencing, kalau ini fleksibel. Ini terlalu kencing, ini bijaksana. Maksudnya bijaksana itu yang boleh-boleh, dan banyak ustaz yang bijaksana. Maka ini ujian bagi keduanya, ujian bagi para dai untuk tetap menyampaikan kebenaran ya. Dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut ya. Dengan dalil, karena salah satu bentuk dari ulu baqiyah yang Allah puji. Orang-orang yang memiliki kebaikan dan keutamaan, karena hanya segelintir orang yang seperti itu ya. Tentu dengan cara yang baik dan bijak ya. Dengan mengukur kemaslahatan dan kemudaratan. Tetapi al-haq, kebenaran harus disuarakan. Harus disuarakan. Tentu resikonya banyak ya. Resikonya banyak ya.
Tapi alhamdulillah kita masih bisa, alhamdulillah di tanah air kita masih mudah kita bernahi mungkar ya. Kita masih bisa menegur dengan cara yang baik, dengan cara lembut. Kita tidak diuji seperti negara-negara lain. Ada kawan cerita di suatu negara, ya, ada seorang alim menulis buku, dia beli makhtutat dengan uangnya sendiri, kemudian dia tulis, dia salin, dia tahqiq, sampai mungkin 10 tahun dia kerjakan, tahu-tahu datang penguasa langsung dibakar semuanya. Langsung dia stres. Bayangkan kerjaan 10 tahun hilang. Kita enggak sampai begitu ya. Alhamdulillah kita insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Orang baik-baik juga enggak sampai ya paling dikata-katain oke lah enggak apa-apa dikata-katain ya. Tapi tidak sampai fisik, tidak sampai di daerah lain belum tentu seperti ini. Oleh karena ini kesempatan yang Allah berikan kemudahan bagi kita untuk kita bersabar menyampaikan. Kalau ada kemungkaran kita sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang baik sesuai dengan aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sebutkan wattaba alladzina zalamu ma utrifu fihi, orang-orang zalim mengikuti kehidupan yang mewah, taraf yaitu kemewahan, wa kanu mujrimin, maka merekalah yang berdosa. Mereka berdosa, setelah ditegur mereka tetap mengikuti hawa nafsu mereka. Ketika Allah mengatakan wattaba'u ya, wattaba'al ladzina zalamu, mereka mengikuti, yaitu benar-benar mereka menunjukkan mereka tidak bersyukur. Artinya seorang boleh saja hidup dengan kesenangan selama kalau bersyukur maka tidak dikatakan ittiba. Kalau ittiba itu menunjukkan dia tidak punya opsi yang lain. Opsi dia hanya mengikuti hawa nafsu. Sehingga isyarat bahwasanya mereka benar-benar murni mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka, maka itulah sebab kemudian Allah menghukum mereka. Oleh karena setelah itu Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Maka Tuhanmu sekali-sekali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim sedang penduduknya adalah orang-orang berbuat kebaikan. Artinya ketika Allah membinasakan suatu negeri itu akibat ulah perbuatan mereka sendiri. Ya, Allah binasakan mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Seandainya ada orang-orang yang berbuat islah, berdakwah, memperbaiki, muslihun itu memperbaiki yang rusak, mereka tegur, mereka perbaiki, maka Allah tidak akan menurunkan atau azab al-istisal yaitu membinasakan mereka seluruhnya. Tapi ketika Allah binasakan mereka berarti tidak ada yang melakukan perbaikan. Maka Allah ingin menjelaskan bahwasanya perbuatan tersebut ketika Allah binasakan suatu negeri sama sekali tidak berbuat zalim. Allah menggunakan perkataan Allah wa ma kana rabbuka. Dan ini cara metode Allah kalau mengatakan wa ma kana itu artinya benar-benar tidak demikian. Ya, Allah tidak mengatakan lam yazlim. Allah tidak menzalim, tapi Allah mengatakan wa ma kana. Itu benar-benar tidak zalim sama sekali. Benar-benar tidak zalim sama sekali ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka ya bukan meninggal wajar. Tentu setiap generasi akan meninggal. Ya, setiap generasi ada waktunya akan meninggal. Kalau umat-umat terdahulu generasi mereka umurnya panjang-panjang, umat sekarang mungkin lebih sedikit. Tapi ini maksudnya mereka dibinasakan itu tidak sebagaimana generasi-generasi yang lain yang meninggal dengan wajar. Ya seperti umur sudah waktunya meninggal atau sakit, tapi maksudnya Allah binasakan mereka yaitu tidak wajar. Ya, tidaklah Allah melakukannya karena sedikit pun kezaliman, tidak sama sekali. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid, Allah tidak zalim kepada hambanya sama sekali. Ya, karena sudah ada yang menegur, mereka tetap bermaksiat, mereka mengikuti hawa nafsu, maka saatnya mereka dibinasakan. Subhanallah, ada pernah di suatu daerah, tentu pernah dengar di daerah Dieng kan, bagaimana ada satu kampung yang kemudian gunung menindih mereka, menghancurkan mereka, melempati wilayah lain, kemudian seakan-akan potongan gunung tersebut terbang, kemudian membinasakan mereka. Memang tempat tersebut, waktu saya ke sana, mereka cerita tempat apa maksiat, terkenal maksiat ya, sehingga yang lain selamat, cuma mereka
binasa. Sama waktu kejadian juga di mana? Di Palu apa di mana? Palu ya. Palu juga ada daerah seperti itu. Ya. Daerah itu longsor, habis semua satu kampung semua. Ini tempat main judi, tempat rusak-rusak itu yang hilang semuanya. Kampung-kampungnya semua. Yang lain terkena juga tapi tidak separah mereka. Ya. Tidak separah mereka. Oleh karenanya kalau Allah membinasakan seseorang, membinasakan suatu kampung, membinasakan suatu daerah, Allah tidak zalim sama sekali. Allah tidak zalim sama sekali. Baik, kemudian Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah." Kalau Rabbmu berkehendak, maka Allah akan menjadikan manusia umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin. Akan tapi mereka senantiasa berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Walidzalika khalaqahum. Karena itulah Allah ciptakan mereka. Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan tetaplah kalimat Tuhanmu, sungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia semuanya. Ya. Tapi di sini Allah ingin menjelaskan ketika ada umat yang dibinasakan, kemudian ada yang diselamatkan, ya, maka ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika mereka dibinasakan di luar daripada takdir Allah. Semua sudah Allah takdirkan. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, aku akan memenuhi neraka. Ya Allah sudah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah akan kasih isinya. Surga ada isinya, neraka ada isinya. Bagaimana kok bisa ada isinya? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang terjadi tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah." Kalau Allah berkehendak, Allah menjadikan manusia di atas satu akidah, di atas satu model, ya. Ya, di atas satu model, semuanya beriman, ya. Tetapi Allah tidak menghendaki demikian, ya. Dalam ayat yang kata la jama'ahum alal huda. Kalau Allah berkehendak, Allah akan kumpulkan mereka semua di atas petunjuk, tapi ternyata Allah tidak berkehendak demikian. Ternyata memang Allah menjadikan manusia bermodel-model, berselisih. Ada yang di atas keimanan dan ada yang di atas kekufuran. Itu sudah takdir Allah, ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Namun itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah kalau ada perintah datang melalui Rasulullah atau melalui para dai, maka kita menjalankan, larangan datang kita jauhi, ya. Tetapi meskipun apapun yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwasanya ada penghuni surga, bahwasanya ada penghuni apa? Neraka. Fariqun fil jannah, fariqun fis sa'ir. Ada sebagian penghuni di surga dan ada sebagian penghuni neraka jahanam. Di antara yang menarik, Tahir bin Asyur dalam tafsir ini mengatakan, ya, oleh karenanya manusia senantiasa berselisih akal mereka dalam menilai kebenaran. Ada yang mudah menerima, ada yang menolak kebenaran, ada yang menundukkan hawa nafsunya mengikuti kebenaran, ada yang mengikuti hawa nafsunya menolak kebenaran. Dan dari dulu seperti itu, bervariasi manusia. Akal mereka seperti itu, ya. Berbeda dengan hewan. Kalau hewan Allah menghendaki mereka satu model, ya. Hewan satu model, ya. Akal mereka tidak berkembang, ya. Kambing di zaman Nabi Adam sampai sekarang sama saja. Tidak cerdas, tidak mikir, tidak kemudian, ya, nggak tahu kalau kambing, sapi ya begitu-gitu aja. Memang mereka jadi beda manusia ya, begitu, ya, berkembang akal mereka. Nanti ada yang menolak, ada yang begini, tidak satu model. Kalau hewan satu model, sapi ya begitu, semua nggak ada sapi pintar sekali, sapi goblok sekali enggak. Itu sebenarnya. Bertambah dengan sapi tahun 1000 dengan tahun 2026 sudah berbeda. Sekarang sapi udah pintar-pintar, enggak, sama aja, gitu-gitu aja. Karena tapi kalau manusia semakin pintar, semakin ini, semakin menolak dalil, semakin pintar, semakin beriman juga ada juga, maksudnya semakin mengerti, macam-macam manusia. Kenapa bisa dipikir manusia berbeda? Karena Allah memang berkehendak manusia ada penghuni surga, ada penghuni apa? Neraka. Makanya setelah itu Allah berfirman, "Walidzalika khalaqahum." Kata Allah,
wala yazaluna mukhtalifin, senantiasa mereka berselisih. Ada yang di atas kebenaran dan ada yang di atas kesyirikan, menolak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kana an-nasu ummatan wahidah" dalam surat Al-Baqarah. Dahulu manusia adalah umat yang satu di atas tauhid. Fa ba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirin mundzirin. Kemudian mereka berselisih, maka Allah kirim para rasul. Tadi di atas tauhid. Kemudian mereka berselisih. Dalam ayat yang lain, wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu, dalam surat Yunus. Tidaklah manusia dulu kecuali umat yang satu di atas tauhid, fakhtalafu, mereka berselisih, yaitu ada yang di atas tauhid, ada yang berbuat kesyirikan. Maka Allah utus para rasul setelah itu. Ya. Makanya Allah berkehendak, kalau Allah mengatakan, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah berkeinginan, Allah menjadikan manusia satu, tidak ada yang berbuat syirik. Tidak ada yang berbuat syirik. Tapi kata Allah, wala yazaluna mukhtalifin, tapi mereka senantiasa berselisih, itu menyelisih tauhid, sehingga senantiasa ada tauhid, ada yang musyrik, ada yang tauhid, ada yang musyrik. Kenapa bisa demikian? Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah yang tetap di atas kebenaran, di atas tauhid, yang tidak berselisih, yang tidak menyelisih. Ini ditafsirkan dengan surat Al-Baqarah tadi dan surat Yunus. Jadi kata Allah dalam surat Al-Baqarah, kana nasu ummatan wahidah. Manusia dulu satu. Maksudnya di atas apa? Tauhid. Kemudian mereka fakhtalafu dalam surat Yunus, wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Tidaklah manusia dulu di atas tauhid kecuali mereka berselisih. Maksudnya ada yang bertauhid dan ada menjadi musyrik. Kemudian kata Allah, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Maka Allah kirim para rasul untuk beri peringatan agar kembali kepada tauhid. Ketika para rasul dikirim, apakah semuanya kembali kepada tauhid? Tidak, tetap berselisih. Kemudian muncul nabi berikutnya, nabi berikutnya, nabi berikutnya. Kenapa bisa demikian? Kata Allah, memang begitu Allah berkehendak. Kata Allah, illa man rahima rabbuk, kecuali yang Allah rahmati, yaitu yang tetap di atas tauhid, tidak menjadi musyrik. Maka semua yang di atas tauhid itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, walidzalika khalaqahum, untuk itulah Allah ciptakan mereka. Untuk ada yang berselisih, ada yang di atas tauhid. Sudah takdir Allah, dan ini luar dari kemampuan kita. Allah mengatakan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dilakukan, tapi mereka yang bakalan ditanya. Ya. Tapi ini Allah sudah takdirkan. Allah ciptakan surga harus ada isinya, Allah ciptakan neraka harus ada isinya. Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan iblis. Mungkin dia bilang, coba kalau enggak ada iblis, kita semua di surga. Kalau enggak ada iblis, enggak perlu ada rasul, ya enggak? Ya sudah, ini kita di luar kemampuan. Kenapa Allah bikin cerita begini? Ini urusan siapa? Allah. Adam diciptakan, iblis dulu, kemudian Adam turun, iblis goda Adam, kemudian Adam turun ke bumi. Ini semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah ciptakan Adam, Allah bilang apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan penghuni bumi, yaitu manusia. Kemudian malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu wa yasfiku dima? Apa kau ciptakan di bumi makhluk yang akan menumpahkan darah, melakukan kerusakan, bermaksiat? Ya. Yufsid maksudnya melakukan apa? Maksiat. Kemudian wa yasfiku dima, menumpahkan darah. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Baik. Ketika Allah bilang Allah ciptakan Adam di bumi, Allah ciptakan Adam di mana ternyata? Di langit. Allah ciptakan Adam di mana? Di langit. Padahal Allah bilang akan ciptakan di mana? Berarti Allah sudah rencanakan. Kemudian akhirnya Adam digoda iblis, kemudian akhirnya Adam pun harus turun ke mana? Ke bumi. Tapi kenapa ada cerita iblis dulu goda? Ini kita di luar kemampuan kita, nalar kita enggak sampai. Setelah itu iblis ikut turun. Qala bitu, turun kalian semua, ba'dukum li ba'din adu, kalian saling bermusuhan. Maka iblis mengerahkan segala pasukannya untuk menggoda kita. Dan Allah mempersilahkan. Ya. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Silakan kau provokasi mereka dengan suaramu. Ganggu mereka, silakan kata Allah. Wajlib alaihim bi khailika wa rajlik. Silakan bawa mereka ke neraka dengan pasukan berkudamu, dengan pasukan jalan kakimu. Wasyarikum fil amwali wal aulad. Silakan sertai mereka dalam urusan harta dan anak-anak. Wa'iduhum, bikin janji-janji yang membuat mereka. Allah bilang silakan. Memang Allah ciptakan iblis untuk goda kita. Ini masalah takdir. Tetapi di balik penciptaan iblis banyak maslahat. Dengan adanya iblis, dengan adanya iblis ada surga dan neraka. Kalau enggak ada iblis, enggak ada surga dan neraka. Allah bisa menciptakan dua hal yang kontradiktif. Dengan adanya iblis, maka kita tahu makna Ghafurur Rahim.
Kalau enggak ada iblis, enggak ada yang dosa. Kalau enggak ada dosa, kita tahu makna ghafur. Enggak ada iblis, kita tahu makna tawwab. Allah Maha menerima apa? Taubat. Dengan dia iblis maka akan muncul orang-orang yang berdakwah. Kalau tidak ada iblis, tidak ada yang berdakwah, enggak ada ustaz, selesai semua ustaz. Dengan ada iblis maka orang akan berjuang, berjihad dengan harta dan dia mengorbankan harta dan raganya untuk Allah akan ada. Makanya di situ Allah mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Ketika malaikat tanya, "Kenapa cipta? Kalau mau ibadah kita sudah cukup ya Allah." Manusia melakukan kerusakan, bermaksiat, menumpahkan darah. Kata Allah, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Di antara tafsir para ulama akan muncul mujahidin dari keturunan Adam alaihissalam. Akan muncul para duat dari keturunan Adam alaihissalam. Orang-orang yang ahli sedekah dari keturunan Adam alaihissalam. Sementara banyak orang terjerumus dalam hawa nafsunya, sebagian orang melawan hawa nafsunya kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata iblis, di balik adanya iblis banyak maslahat. Banyak apa? Coba kalau tidak ada iblis, mungkin orang tidak mengetahui indahnya surga. Kalau orang turun dulu ke bumi atau Adam turun ke bumi, orang bermaksiat tahu hidup dunia ini kayak begini, kayak begini. Sedih, nangis, ketawa sedikit, nangisnya lama. Sakit, nanti sembuh, kemudian kayak gitu. Sehingga mereka merindukan suatu kenikmatan yang tidak ada kekurangan sama sekali. Di mana di surga. Maka surga semakin indah setelah orang tahu tentang dunia. Makanya ketika orang masuk surga, Allah suruh lewat neraka. Ya. Wa in minkum illa wariduha. Kata Allah, setiap kalian pasti lewat neraka. Supaya tahu neraka kayak apa, sehingga kalau masuk surga semakin nikmat. Karena tahu selamat dari neraka yang apinya sangat mengerikan. Di antaranya kesempurnaan surga semakin dirasakan setelah merasakan dunia dulu. Kalau enggak ada iblis, enggak ada pengajian. Jadi maksud saya ini ulama berusaha menjelaskan iblis itu memang buruk, tapi di balik itu ada hikmah-hikmahnya. Yang Allah ketika malaikat tanya, "Ya Allah, kenapa kau ciptakan manusia yang bakalan bikin maksiat, menumpahkan darah?" Allah tidak jelasin. Allah bilang, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu yang kalian tahu. Nah, ini makanya seperti ayat ini Allah mengatakan, "Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah." Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan semua soleh. Tapi Allah enggak jadikan. Kenapa? Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tugasmu jadi orang soleh, bukan tanya, "Ya Allah, kenapa saya bagian jadi orang jahat?" Itu bukan. Tugasmu jadi orang soleh. Ya. Kata Allah, "Wala yazaluna mukhtalifin," tapi Allah tidak menjadikan mereka satu, mereka sering tetap berselisih. Ada yang bertauhid, ada yang syirik. Bertauhid dari dulu sampai sekarang. Kata Allah bahkan menetapkan, "Walidzalika khalaqahum," untuk itulah aku ciptakan mereka, agar ada yang bertauhid, agar ada yang musyrik. Maka Allah tekankan lagi pada ayat berikutnya, kata Allah, "Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Justru telah tetap keputusan Allah, aku akan memenuhi surga neraka dari jin dan manusia seluruhnya. Jadi Allah sudah ciptakan neraka kosong. Harus ada isinya. Harus ada isinya. Makanya ada yang ditakdirkan masuk neraka, ditakdirkan masuk surga. Dari sinilah banyak pembicaraan tentang masalah takdir rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang jangan pernah pede dengan iman yang dia miliki, dia tidak tahu bagaimana takdirnya. Betapa banyak orang kemudian menyimpang di akhir hayatnya. Kita enggak tahu kita ditetapkan di mana. Ya. Enggak ada di antara kita yang pernah tengok lauhil apa? Mahfuz. Enggak ada. Sementara para sahabat saja yang sudah divonis masuk surga tetap aja takut kepada Allah. Bagaimana kita yang tidak ada yang merekomendasi? Enggak ada. Ketika Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Abu Bakar jadi malas-malasan? Malah semakin semangat. Umar fil jannah, Umar di surga, apakah Umar semakin malas-malasan? Tidak, malah semakin senang. Berjihad, ngirim pasukan, sampai akhirnya dibunuh oleh Abu Lu'lu'at Majusi. Ini tidak ada yang bilang kau di surga, malas-malasan. Kita enggak tahu takdir kita. Jadi Allah ciptakan surga, cipta neraka pasti ada isinya. Bagaimana itu urusan Tuhan? Urusan Allah di luar nalar kita. Nalar kita enggak sampai. Malaikat saja tanya, Allah tidak jawab. Malaikat tanya, kenapa? Apa hikmahnya? Malaikat tanya bukan tanya protes. Ya Allah, kenapa kau ciptakan? Enggak, itu pertanyaan tanya hikmah. Karena malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tidak pernah bermaksiat perintah Allah. Mereka selalu tunduk, cuma mereka bertanya hikmah. Ya.
Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa kau ciptakan Adam dan keturunannya di atas muka bumi yang akan melakukan kerusakan? Itu bermaksiat. Sudah kita bilang ifsad, fasad maksudnya apa, maksiat. Wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Sementara kami senantiasa bertasbih. Kalau engkau ingin hamba yang beribadah, kami beribadah nih. Kenapa ciptakan model makhluk yang seperti itu? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Oleh karenanya Allah mengatakan, aku tahu yang kalian tidak tahu. Allah tidak jelaskan. Karenanya kalau ada hal yang membuat kita berpikir, menggelitik pikiran kita, kenapa kita bilang la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dengan apa yang dia lakukan. Tugas kita hanya menjalankan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Jelas Allah bikin aturan, ada perintah dikerjakan masuk surga, larangan dikerjakan masuk apa? Neraka. Ya. Dan tidak boleh seorang kemudian terlalu banyak berpikir tentang takdir. Kata Nabi SAW, idza dzukiril qadar fa amsiku. Jika disebut tentang takdir maka tahan diri, karena nalar kita tidak bakalan sampai. Yang jelas Allah mengatakan, walidzalika khalaqahum, Allah ciptakan mereka untuk ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga, ada yang dirahmati, ada yang berselisih. Wa tammat kalimatu rabbika, dan sungguh telah tetap keputusan Allah bahwasanya sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari jin dan manusia seluruhnya. Jadi pasti ada yang masuk neraka. Di sini dalil bahwasanya jin juga masuk neraka. Jin yang jahat, tukang maksiat juga masuk neraka jahanam. Ini ijma ulama. Ada khilaf apakah jin yang baik masuk surga? Ada khilaf dengan ulama. Yang benar, jin yang baik juga masuk surga. Ya. Makanya dalilnya apa? Jin yang baik masuk surga. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, kata Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bagi orang yang takut kepada keagungan Allah, dia akan mendapatkan dua surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana yang kalian berdua ingkari? Bikuma fa ayyi ala'i rabbikuma maksudnya jin dan manusia. Karena sebenarnya Allah mengatakan, ya masyaral jinni wal insi, wahai jin dan manusia. Setelah itu Allah menggunakan dhamir kuma, yaitu kata ganti orang kedua, dua, yaitu maksudnya jin dan manusia. Ketika Allah berbicara tentang surga, Allah mengatakan, waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zawata afnan. Allah sebutkan nikmat surga, Allah selalu mengatakan tukadziban, maksudnya jin dan manusia. Sampai ketika Allah sebutkan tentang bidadari, fihinna qasiratut tarf lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Bahwasanya di surga ada bidadari yang menundukkan pandangan, tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Berarti ada bidadari buat manusia, ada bidadari buat apa? Jin. Tapi kita enggak usah urusan kita manusia yang penting. Sebenarnya saya membahas ini bahwasanya neraka itu diisi dengan manusia dan apa? Jin. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh kami telah penuhi neraka dengan banyak manusia dan jin. Allah bilang jin dan manusia, penuhi neraka. Mereka punya hati, mereka tidak gunakan untuk berfikir. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat. Mereka punya telinga, tidak untuk mendengar. Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat. Hewan ternak tadi enggak punya otak. Kambing zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang sama saja. Tidak kemudian jadi dokter kambing. Gitu-gitu aja. Begitu aja, kambing, sapi. Makanya manusia dan jin lebih sesat karena sudah dikasih akal, masih membangkang, lebih sesat. Ini yang pertama. Yang kedua lebih sesat kenapa? Karena kalau hewan dikisas di hari kiamat, kemudian kuni turaba, jadi tanah. Adapun manusia atau jin ketika dihisab tidak jadi tanah, dilanjutkan di surga ataupun neraka. Maka jin dan manusia yang membangkang lebih buruk daripada hewan ternak. Jadi jin yang baik masuk surga, jin yang buruk masuk neraka jahanam bersama manusia. Taib. Setelah itu Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wa kullan, dan seluruhnya kami ceritakan. Kullan ini maksudnya mudhaf ilaihnya ditakdirkan. Kullan naba'ir rusul, yaitu setiap dan seluruh cerita rasul yang kami ceritakan sebelumnya dalam surat Hud ini. Dalam surat Hud, kalau antum lihat dari awal, Allah ceritakan tentang kisah Nabi Nuh dan bagaimana Allah membinasakan umatnya. Setelah Allah ceritakan tentang Nabi Hud, bagaimana Allah binasakan kaumnya. Kemudian Allah ceritakan Nabi Saleh, bagaimana Allah menceritakan membinasakan kaumnya yang membangkang. Setelah itu Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim,
Kemudian Allah ceritakan tentang Nabi Lut, bagaimana kaumnya yang homoseksual yang Allah binasakan. Setelah ceritakan tentang Madian, itu Nabi Syuaib, bagaimana Allah binasakan mereka. Setelah itu Nabi Musa dan Fir'aun, bagaimana Allah binasakan Fir'aun. Kata Allah, kami ceritakan semua kisah ini kepada engkau wahai Muhammad. Buat apa? Manusabbitu bihi fuadak, yang membuat hatimu semakin kokoh, semakin beriman. Bukannya Rasulullah ragu, tidak. Tapi Rasulullah sudah beriman supaya semakin bertambah keimanan. Rasulullah SAW perlu untuk dikokohkan oleh Allah. Di antaranya dengan menceritakan kisah-kisah terdahulu. Bahwa inilah sunan kauniyah, inilah sunnatullah berlaku dalam kehidupan ini. Ketika ada yang berdakwah, ya, maka ada yang membangkang. Fa idahum fariqan yahtasimun. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh. Kata Allah, fa idahum fariqani yahtasimun. Tiba-tiba mereka terjadi dua geng yang saling bermusuhan. Sebagaimana terjadi pada Nabi Saleh, Nabi Muhammad pun demikian. Tadinya Abu Jahal CS semua baik-baikan. Sama-sama musyrikin. Ketika Nabi Muhammad diutus, fariqani yahtasimun. Tiba-tiba ada dua geng, dua kelompok yang berselisih. Yang satu bertauhid, yang satu berbuat syirik. Itu sudah sunnatullah. Ya, Rasulullah sedih ketika kaumnya, kaum Quraisy musyrik. Rasulullah sedih karena sukunya sendiri. Ya. Wala tahzan alaihim. Jadi Rasulullah itu bukan senang orang Quraisy kufur, enggak, Rasulullah sedih. Makanya jangan sedih atas mereka karena Rasulullah sedih. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, jangan sampai engkau terlalu sedih berlebihan kepada umatmu, kaummu yang musyrik. Karena itu sudah sunnatullah. Jadi Allah menghibur. Ayat ini sebagai tasliyah bagi Rasulullah SAW bahwasanya apa yang terjadi yang kau alami, sukumu sendiri Quraisy memusuhimu, ini bukan hal yang baru, sudah merupakan sunnatullah yang Allah berlakukan sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan ada yang membelamu dan akan banyak yang memusuhimu. Dan kebanyakan selalu tidak membela karena kebanyakan lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Orang-orang zalim wattaba alladziina zalamu ma utrifu fihi, itu mengikuti kemewahan hidup. Ini di antara hikmah Allah ceritakan kisah-kisah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kalau hikmah bagi Nabi, hikmah juga bagi kita. Kalau seorang membaca Al-Quran, kemudian baca kisah-kisah para nabi dengan ujian, berbagai macam ujian. Kalau ada kehilangan anak, Rasulullah juga kehilangan anak. Kehilangan istri yang dicintai, Rasulullah juga sangat sedih. Istri yang sangat dicintai siapa? Khadijah. Satu-satunya meninggal. Di saat-saat Rasulullah lagi butuh orang dalam rumah menghibur Nabi SAW, ternyata meninggal dunia. Rasulullah sampai ketika meninggal Khadijah, para ulama menamakan tahun tersebut dengan Amul Huzni. Tahun apa? Kesedihan. Karena sedih ditinggal Khadijah. Karena Rasulullah sangat cinta kepada Khadijah. Rasulullah bangga, inni qad ruziktu hubbaha. Aku telah diberi anugerah cinta kepada Khadijah. Berarti Rasulullah cinta enggak? Cinta, makanya sedih. Kalau enggak cinta enggak sedih. Begitu kan? Kalau seorang cinta sama istrinya meninggal, sedih enggak? Kalau istrinya enggak dicintai, biasa saja. Biasa saja. Ya qadarullah katanya. Tapi kalau dia sayang sama istrinya, dia pasti sedih. Dia pasti sedih. Ya kalau ada yang kehilangan istri sangat dia cintai. Ya. Saya tahu ada dulu di Papua ada orang sangat bermacam sama istrinya terus. Tahu-tahu Allah wafatkan istrinya. Tidak lama kemudian dia juga meninggal karena sedih, mikir apa sayang sekali sama istrinya. Saking cintanya kepada istrinya. Maka ada contohnya Rasulullah SAW. Rasulullah anaknya 7, 6 semua meninggal sebelum beliau. Mau diuji apa? Bapak kafir, Ibrahim bapaknya kafir. Mau diuji anaknya bejat, Nuh anaknya bejat. Mau diuji istri kurang ajar, Nabi Nuh, Nabi Lut istrinya kurang ajar. Mau ujian apa? Ada di mau kasih penyakit berlama-lama, Nabi Ayub dikasih penyakit 7 tahun. Dengan penyakit yang sangat parah, dengan penuh kesabarannya. Mau apa lagi ujian, semua ada kisahnya, ada semua. Mau dihina orang, mau di ini, mau cerita dibunuh, banyak orang cerita mujahidin dibunuh, banyak. Ya, oleh karenanya kalau kita baca Al-Quran kita mengambil pelajaran ibrah. Kita baca dengan tadabbur. Rasulullah SAW saja butuh untuk dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kita. Ya. Kata Allah, walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, kau sudah condong kepada mereka dengan sedikit kecondongan. Hati ini lemah. Makanya Al-Quran itu mathani, diulang-ulang.
Cerita Nabi Nuh ulang lagi Allah cerita Nabi Nuh. Cerita Allah ulang-ulang. Nabi Musa Allah ulang terus. Kenapa? Ini kok ulang-ulang? Padahal kalau orang belajar tafsir tahu setiap kisah pasti ada tambahan faedah. Tapi diulang-ulang karena memang kita butuh diingat-ingatin. Sehingga kita baca ada kisah ini, ada kisah ini. Baca surat lain ada lagi. Karena hati ini lemah. Sedikit saja bisa berubah. Lemah sekali hati ini. Oleh karenanya di antaranya dengan tadabbur Al-Quran, maka hati menjadi kokoh. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kami ceritakan kisah-kisah para rasul yang buat hatimu menjadi kokoh. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Maka datang kepada engkau dalam dunia ini al-haq kebenaran. Al-haq kebenaran wa mau'izah wejangan wa dzikra peringatan, tazkir lil mu'minin bagi orang-orang beriman ya. Jadi ada dalam Al-Qur'an ini ada kebenaran, ada mau'izah. Di sini mau'izah nakirah. Dan sering dalam Al-Qur'an nakirah maksudnya li ta'zim, itu mau'izah balighah, maksudnya nakirah untuk melakukan sesuatu yang agung. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah ingin bagi dia khairan. Khairan di sini maksudnya kebaikan yang besar, lita'zim atau litafkhim. Jadi di antara uslub metode bahasa Arab ketika ingin menyebutkan sesuatu yang agung dinakirahkan, ditanwinkan. Wa ja'aka fi hadhil haqq. Kebenaran datang wa mau'izatun. Nah, surat Hud isinya mau'izah luar biasa. Mau'izah itu wejangan, menasihati. Wa dzikra wa tazkir dan peringatan lil mu'minin bagi orang yang beriman, karena orang berimanlah yang yantafi'una bidzalik, yang mengambil manfaat dari ini semua. Orang kafir cuek, mereka tidak begitu peduli, tapi orang beriman peduli dengan ayat-ayat Allah. Tuhan yang menciptakan mereka, menurunkan ayat-ayatnya untuk dipelajari sebagai nasihat, sebagai petunjuk jalan, hudan ya. Maka orang beriman yang mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. Kemudian kata Allah, wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna 'amilun. Katakanlah kepada orang beriman, silakan kalian melakukan apa yang kalian lakukan. Kami juga beramal dengan apa yang kami lakukan. Ini adalah Allah suruh Nabi menyampaikan perkataan kepada orang-orang kafir yang sulit untuk mendapat hidayah. Ya sudah, kalau kalian tidak mau dengar, lakukan aja. Nanti lihat aja gimana. Gampangnya demikian. Dinasihati, ngeyel. Apalagi umat di Quraisy nantang, mana azab. Muhammad, mana azab? Katanya ada azab. Ini hanya dongeng-dongeng, nantang. Ya sudah, kalau gitu lakukan yang kalian sukai. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu ala makanatikum. I'malu ala makanatikum. Silakan lakukan ya sesuai dengan kemampuan kalian. Kami pun akan melakukan dakwah kami. Inna amilun, kalian melakukan, kami juga melakukan. Wantaziru, silakan nunggu. Inna muntazirun, kami juga menunggu. Silakan tunggu. Kami menunggu surga, kalian menunggu apa? Azab. Silakan. Maka ini namanya litahdid, ancaman. I'malu, silakan. Seperti firman Allah, i'malu ma syi'tum, lakukanlah apa yang kalian kehendaki. Itu maksudnya bukan bebas, tapi itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah bahwasanya kebenaran dari Rabb kalian, siapa yang beriman silakan beriman, siapa yang mau kufur silakan kufur. Ini maksudnya ancaman. Bukan orang-orang liberal bilang, ini dalil bahwasanya boleh pilih kafir atau pilih apa? Iman. Dalilnya surat Al-Kahfi kalau enggak salah 29, mereka Allah berfirman, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkehendak silakan beriman, siapa yang berkehendak silakan kafir. Berarti boleh dong kafir. Baik, lanjutkan ayatnya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami siapkan bagi orang-orang yang kafir api neraka yang mengepung mereka. Jangan potong. Berarti Allah ngancam. Ketika Allah bilang silakan mau kafir, bukan berarti hukumnya boleh kafir, tidak. Tapi itu apaan? Ancaman. Sementara orang liberal mengatakan ya sudahlah, terserah orang mau kafir mah terserah. Kita enggak boleh. Ini hak paling istimewa bagi seorang. Enggak boleh kita dakwah, enggak boleh. Sehingga mereka mengatakan bebas ya. Ini tidak benar seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul lil ladzina la yu'minuna i'malu ala makanatikum. Silakan kalian ngeyel, lakukan apa yang kalian lakukan. Kemudian wantaziru, tunggulah, kami juga menunggu. Kemudian Allah berfirman di akhir ayat, walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh ya.
kepunyaan Allah apa yang gaib di langit dan di bumi. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tentang kisah-kisah para nabi, tentang ada penghuni surga, penghuni neraka. Semuanya ini gaib yang kita tidak tahu. Ada gaib di langit, ada gaib di bumi. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah penghuni langit, penghuni bumi tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang bagi kita gaib juga tidak tahu gaib. Bagi kita malaikat gaib atau tidak? Gaib. Tapi dia juga tidak tahu ketika Allah mengatakan aku akan menciptakan manusia, dia enggak tahu kok bisa, kenapa, dia tanya apa hikmahnya, dia enggak tahu. Maka Allah mengatakan walillahi ghaibus samawati wal ard. Yang gaib di langit dan bumi hanya milik Allah. Ya, di sini menunjukkan hasar hanya milik Allah. Makanya dikedepankan walillahi, hanya milik Allah. Bahkan malaikat pun tidak tahu semua hal gaib. Di antara hal gaib yang Allah tidak bukakan kepada siapapun adalah Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz enggak ada yang tahu isinya. Enggak ada yang tahu isinya. Kecuali yang telah terjadi atau Allah yang kabarkan per tahun kepada sebagian malaikat. Tapi seluruh Lauhul Mahfuz enggak ada yang tahu. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, dan segala urusan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fa'buduhu wa tawakkal alaih, maka beribadahlah kepada Allah. Tugas kalian beribadah kepada Allah, wahai Rasulullah, fa'buduhu, beribadahlah, wa tawakkal alaih, dan bertawakallah kepada Allah. Tugas beribadah dan tawakal. Dan tawakal ini dalil bahwasanya tawakal mencakup segala perkara, termasuk di antara tawakal yang paling penting tawakal dalam ibadah. Tawakal dalam apa? Ibadah. Kebanyakan kalau kita bicara tawakal bukan ibadah. Kita bicara tawakal kalau cari rezeki, tawakal, cari istri apa? Tawakal. Tentang duniawi sering kita bicara tentang apa? Tawakal. Padahal di antara tawakal yang paling penting tawakal dalam apa? Ibadah. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang yang melihat engkau ketika kau sedang berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, ketika kau sedang sujud. Ini wa'buduhu wa tawakkal 'alaihi. Beribadahlah, bertawakal kepada Allah. Oleh karenanya doa-doa yang diajarkan agar kita bertawakal. Ya, seperti kita berdoa Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ini bentuk kita bertawakal kepada Allah. Kita butuh pertolongan Allah agar bisa beribadah, agar bisa berdakwah. Para rasul mengatakan wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna. Kenapa kami tidak bertawakal dalam dakwah sementara Allah yang memberi petunjuk kepada kami? Jadi tawakal, kita butuh tawakal. Jangan pede dengan kemampuan kita dalam segala hal. Salat tawakal. Jangan pede saya sudah hafal Quran, saya sudah baca tafsir, enggak. Mau khusyuk tawakal sama Allah. Itu dakwah, jangan bilang saya sudah pandai ngomong, saya sudah belajar public speaking, enggak ada, tawakal sama Allah. Kalau enggak nanti riya. Kemudian dalam ngurus anak, jangan bilang saya sudah punya sekolah anak-anak. Anak-anak orang lain jadi baik, anakmu sendiri berantakan. Jangan tawakal sama kemampuan kita sendiri. Ya, apapun, ngurus istri pun kita tawakal kepada Allah, ngurus anak, ngurus usaha, ibadah, salat malam, semua tawakal kepada Allah. Jangan pede saya selalu bangun malam, enggak. Berdoa, ya Allah mudahkan saya salat malam. Mudahkan saya khatam Quran. Mudahkan saya bisa puasa sampai akhir puasa. Ibadah butuh tawakal. Justru ini yang paling penting daripada duniawi. Tawakal kepada, karena ibadah ini di balik ini ada hasilnya di akhiratnya. Oleh karenanya kata Allah fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Sungguhnya Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Apa yang semua yang kalian kerjakan, yang kalian bicarakan, yang kalian lihat, yang terlintas dalam hati kalian, yang kalian baca, yang kalian pikirkan, ya, semuanya tidak dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah semua aktivitas akan ada hasilnya. Di dunia ini kita menanam, di akhirat kita akan memanen. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, al-yauma amalun bila hisab. Di dunia yang ada hanyalah amal, tidak ada yang menghisab. Godan hisabun bila amal. Di akhirat kelak ada hisab, tidak lagi bisa beramal. Maka yakinlah apa yang semua kita lakukan, Allah tidak lalai sama sekali. Allah Raqib, senantiasa mengawasi. Allah Basir, senantiasa melihat. Allah Sami', maha mendengar. Ya, maka tidak ada yang terluputkan sedikit pun. Saya sering sampaikan, jangankan kita, bahkan daun saja yang gugur tidak luput dari pantauan Allah. Kata Allah, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Bagaimana jatuhnya, daun yang mana, bagaimana jatuhnya, jatuh ke mana, bagaimana setelahnya.
Itu padahal daun. Daun di dunia ini ada berapa triliun daun? Pohon aja ada berapa miliar pohon. Satu pohon berapa ribu daun. Daun ini jumlahnya banyak. Tapi setiap daun yang jatuh Allah tahu. Kenapa? Karena setiap daun itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ala ya'lamu man khalaq. Allah mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan. Nah, kalau daun saja Allah tahu tentang bagaimananya, apalagi dengan kita. Ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan lirikan mata. Kita lihat apapun Allah tahu, bahkan jangankan lirikan mata. Wa ma tukhfis sudur, yang disembunyikan dalam dada pun Allah tahu. Kita merendahkan orang, kita hasad sama orang, kita menghormati orang, semua Allah tahu. Kita suudzon sama Allah, kita husnudzon sama Allah, kita tawakal sama Allah, kita tawakal pada diri sendiri. Kita berniat baik, kita berniat buruk, Allah tahu. Semuanya tidak luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah taala alam bisawab yang saya sampaikan. Alhamdulillah kita selesai dari pembahasan surat Hud. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada surat yang lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.